Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata surya. Kadang kalau kita mengajar di kelas ada siswa yang bertanya, apa sih tata surya? Kalau kita lihat tata surya ini ada dua kata. Kata pertama adalah tata dan kata kedua adalah surya. Tata artinya letak atau posisi, surya artinya matahari. Kalau diartikan menjadi letak atau posisi matahari. Secara ilmiah, tata surya adalah tatanan benda-benda langit berupa matahari dan semua benda langit yang mengelilinginya. Benda langit itu apa sih? Sekali waktu, bolehlah kita mengamati benda-benda langit pada posisi malam hari di cuaca yang cerah. Kita keluar rumah, kita nengok ke atas langit, itulah yang disebut dengan benda-benda langit. Yang jumlahnya mungkin jutaan atau mungkin ratusan juta. Karena saking banyaknya kita tidak dapat atau tidak bisa menghitung satu persatunya. Sebelum kita menjelaskan tentang matahari sebagai pusat dari benda langit, dahulu kala ada sebuah teori yang mengatakan bahwa bumi sebagai pusat daripada tata surya, terkenal dengan teorinya geosentris. Nah, teori tersebut dipakai sampai beberapa tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi para ilmuwan mengadakan penelitian ulang, betulkah bahwa bumi sebagai pusat tata surya? Ternyata para ilmuwan menemukan kembali bahwa pusat tata surya adalah matahari, sehingga terkenal dengan teorinya adalah heliosentris. Dan sampai sekarang teori tersebut masih kita gunakan. Anggota tata surya di sini adalah meliputi matahari sebagai pusatnya yang terkenal dengan teori heliosentris. Yang kedua planet, asteroid atau planetoid, meteor dan meteorit, komet atau bintang berekor, satelit, yang semuanya berputar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Tapi untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang matahari saja sebagai pusat tata surya. Insya Allah pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tentang anggota tata surya yang lain. Dan kita lihat di gambar ini, matahari mempunyai sinar di antara benda-benda langit yang lain, karena matahari merupakan bintang yang ada di langit yang mendapatkan sinarnya sendiri. Nah, di sini ada benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari, yaitu ada yang namanya planet yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan ini yang terkecil dulu masih disebut dengan Pluto sebagai planet. Tapi untuk saat ini Pluto sudah tidak termasuk planet lagi, karena setelah para ilmuwan mengadakan penelitian, ternyata Pluto ini tidak termasuk dalam planet-planet yang ada di anggota tata surya. Ini adalah komet atau bintang berekor. Nah, matahari ini merupakan bintang yang paling besar atau salah satu bintang yang paling besar yang mendapatkan cahaya sendiri. Berapa Celsiusnya atau berapa derajat Celsiusnya? Derajat Celsius matahari pada posisi luar itu sekitar 6.000 derajat Celcius, dan posisi di dalam itu mencapai 7 juta derajat Celcius, dan inti dalamnya sekali itu mencapai 15 juta derajat Celcius. Kita bayangkan kalau seandainya
Sinar matahari yang sampai ke bumi ini mencapai lebih dari 100 derajat Celcius. Masya Allah, bagaimana panasnya di bumi ini. Kita di Indonesia saja yang hanya 34-35 derajat Celcius di wilayah-wilayah tertentu itu sudah panas banget. Apalagi di Arab Saudi mencapai 52 derajat Celcius. Sekali lagi kalau kita bayangkan sampai di bumi suhu matahari mencapai 100 derajat Celcius, bagaimana panasnya. Tapi panas matahari yang begitu banyak, yang begitu besar, ini manfaatnya banyak sekali buat kehidupan kita sebagai manusia. Makanya panas matahari ini adalah merupakan reaksi fusi reaktor nuklir terbesar di dunia yang banyak diambil manfaatnya oleh manusia. Dulu juga sebelum orang mengenal matahari, sebelum orang mengenal teori, ada yang disebut dengan teori nebula atau teori nebular hipotesis atau dugaan sementara tentang kabut. Nebula itu artinya kabut. Yaitu pertama kali dikemukakan pada tahun 1976 oleh Immanuel Kant dan Persimon de Laplace. Teori ini dikenal sebagai teori nebula atau teori kabut. Menurut mereka, tata surya pada awalnya berupa sebuah gumpalan nebula atau kabut, yaitu awan gas berukuran raksasa jauh lebih besar dari ukurannya sekarang. Nah, di sini kita lihat di gambar ini kumpulan kabut yang menjadi satu. Dalam jangka waktu yang lama, kabut ini membeku. Nah, setelah membeku, dalam jangka waktu yang lama juga, kabut ini akan pecah menjadi beberapa anggota tata surya. Yang paling besar dan mempunyai cahaya sendiri disebut dengan bintang, yaitu matahari. Yang kecil-kecil ada yang berupa planet, ada yang berupa planetoid, asteroid, komet, dan sebagainya. Inilah asal-muasal teori nebula atau nebular hipotesis yang digunakan oleh Immanuel Kant dan Persimon de Laplace. Terus matahari juga merupakan, tadi saya katakan, salah satu bintang jagat raya yang mempunyai fungsi sangat besar bagi kehidupan di bumi. Nah, ini seperti ini gambarnya. Jadi saya jelaskan berapa suhunya dan sebagainya yang sangat bermanfaat buat manusia. Di samping itu juga matahari mempunyai bagian-bagian tertentu. Yang pertama yaitu fotosfer, yaitu seperti piringan emas berkilauan. Ini seperti ini gambarnya, yang mana posisinya piringan emas, warnanya hampir mirip-mirip dengan emas. Yang kedua, plages atau bagian terang pada piringan matahari. Ini seperti ini, yang putih ini di tanda panah, ini disebut dengan plages. Ada lagi filamen, itu bagian gelap pada matahari. Ini seperti ini gambarnya. Ada lagi prominensa, yaitu filamen yang nampak di tepi proyeksi piringan matahari ke bidang langit. Nah, seperti ini. Ada lagi sunspot atau bintik matahari, yaitu bintik yang relatif gelap dibandingkan dengan rata-rata terang fotosfer, seperti ini. Inilah bagian-bagian matahari yang mudah-mudahan semuanya dapat dipahami dan sangat bermanfaat buat para siswa baik SMP maupun SMA, madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.